Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas trigonometri, yaitu materi aturan sinus dan kosinus. Untuk video kali ini kita akan bagi menjadi dua bagian, yaitu pada video pertama kita akan membahas mengenai materi aturan sinus. Kemudian untuk video kedua, bagian kedua, itu kita akan bahas materi aturan kosinus. Oke, kita langsung saja ke materi kita kali ini, yaitu materi aturan sinus. Nah, di sini diberikan sebuah segitiga sembarang A, B, dan C, ya, di mana panjang sisi A B-nya itu sama dengan C, kemudian panjang sisi BC-nya itu sama dengan A, dan panjang sisi AC-nya itu sama dengan B. Nah, pada segitiga ini juga terdapat garis tinggi, yaitu dari C ke E dan B ke D ini. Nah, sekarang yuk kita perhatikan untuk segitiga AEC berikut ini. Ya, jadi pada segitiga AEC ini, ya, itu diketahui sinus A ini, sinus A ini itu sama dengan CE, ya, sisi di depan sudut A dibagi dengan AC, ya, sehingga diperoleh CE-nya itu sama dengan AC dibagi sinus A, ya, jadi CE ini sama dengan AC dibagi sinus A. Nah, di situ diketahui nilai AC itu sama dengan B ini. Ya, maka CE sama dengan B dikali sinus A, karena AC-nya sendiri itu sama dengan B. Ya. Kemudian berikutnya kita perhatikan untuk segitiga BEC ini, ya. Pada segitiga BEC ini, ya, kita juga bisa menentukan nilai sinus B-nya, ya, sinus B-nya, ya, sehingga diperoleh sinus B itu sama dengan CE ini dibagi dengan BC, dibagi dengan BC, atau sisi di depan sudut B ini, ya, sisi di depan sudut B CE-nya dibagi dengan BC, sisi miringnya. Nah, sehingga nilai CE-nya itu sama dengan BC dikali sinus B. Nah, karena di sini BC-nya sudah ditentukan nilainya, yaitu BC itu nilainya A ini, ya, sehingga ini bisa kita ubah menjadi CE sama dengan A sinus B, ya, karena BC itu sama dengan A, ya, panjang BC itu A, sehingga ini bisa kita ubah CE sama dengan A dikali sinus B. Ini jelas ya sampai sini. Nah, kemudian kalau kita anggap ini sebagai persamaan satu, kemudian ini sebagai persamaan yang kedua, ya, maka diperoleh suatu kesamaan, ya, satu kesamaan sebagai berikut. B dikali sinus A itu sama dengan A dikali sinus B, ya. B dikali sinus A sama dengan A dikali sinus B, ya, karena B dikali sinus A itu kan
nilai CE, kemudian A dikali sinus B itu juga sama nilai CE. Sehingga bisa kita tuliskan semacam ini. B dikali sinus A itu sama dengan A dikali sinus B. Nah, kemudian kalau misalnya ini, ya, ini semua ini kita bagi dengan sinus A dikali sinus B, maka kita peroleh A sinus B dibagi sinus A dikali sinus B sama dengan B sinus A dibagi sinus A dikali sinus B. Sehingga kalau ini kita coret, ini kita coret, maka kita peroleh A per sinus A sama dengan, ini cuma sama, sinus A ini kita coret dengan sinus A yang sebelah sini, maka ini menjadi B per sinus B, ya, sehingga diperoleh A per sinus A sama dengan B per sinus B, ya. Ini untuk bentuk yang pertama. Nah, sekarang kita perhatikan untuk segitiga berikutnya, yaitu segitiga ADB ini, ya. Pada segitiga ADB ini, ya, kita bisa menentukan harga sinus A atau nilai sinus A di sini, ya. Jadi nilai sinus A itu nanti kita peroleh sinus A sama dengan DB dibagi AB, ya. Jadi DB, ya, sisi di hadapan sudut A dibagi dengan AB, ya, ini sisi miringnya, ya, sehingga diperoleh DB-nya itu sama dengan AB dikali sinus A, ya. Maka karena AB-nya itu sama dengan C, ini ya, AB itu sama dengan C ini, maka ini bisa kita tulis DB sama dengan C dikali sinus A, ya. Ini anggap saja ini sebagai persamaan pertama, ya. Kemudian berikutnya kita perhatikan untuk segitiga CDB, ya. Pada segitiga CDB ini juga kita bisa menentukan harga sinus C-nya, ya. Jadi harga sinus C pada segitiga CDB ini diperoleh panjang sisi DB, ya, panjang sisi DB, sisi di hadapan sudut C dibagi dengan sisi BC, sisi BC, ya, menentukan sisi miringnya, sehingga DB-nya itu sama dengan BC dikali sinus C, ya. BC-nya itu berapa? BC-nya adalah ini, ya, BC-nya itu A, ya. Maka diperoleh DB sama dengan A dikali sinus C. Nah, ini anggap saja sebagai persamaan yang kedua, ya. Jadi dari kedua persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, maka kita peroleh kesamaan C sinus A sama dengan A sinus C, ya. Karena C sinus A itu sama dengan DB, A sinus C juga sama dengan DB. Sehingga kalau ini semua kita bagi dengan sinus A dikali sinus C, maka kita peroleh C sinus A dibagi sinus A dikali sinus C sama dengan A sinus C dibagi sinus A dikali sinus C, ya. Untuk sinus A ini bisa kita coret sehingga diperoleh C per sinus C sama dengan A sinus C, ini juga sama, sinus C nya kita coret,
ini juga, maka diperoleh A per sinus A. Ya, sehingga diperoleh bentuk yang berikutnya, yaitu C per sinus C sama dengan A per sinus A. Jelas ya sampai sini? Semoga bisa dipahami. Nah, sehingga dari segitiga sembarang ini, ya, dari segitiga sembarang ini nanti kita bisa menentukan nilai dari aturan sinus, ya. Jadi dari kedua persamaan ini, ya, kalau ini kita anggap sebagai persamaan pertama, kemudian ini kita anggap sebagai persamaan kedua, maka dari sini kita bisa menentukan aturan sinus sebagai berikut, ya. A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C, ya. Jelas ya. Jadi inilah bentuk untuk aturan sinus, ya. Jadi semoga bisa dipahami, ya. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita langsung saja ke contoh soalnya, ya. Untuk contoh soal nomor 1 nih. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga sembarang dengan A sama dengan 20 cm, sudut alfa 90 derajat, sudut beta 30 derajat. Hitung panjang sisi B. Nah, dari contoh soal ini kita akan menentukan panjang sisi B, ya, panjang sisi B suatu segitiga, di mana di sana diketahui panjang sisi A-nya itu 20 cm, sudut alfanya 90 derajat, sudut betanya 30 derajat. Sehingga untuk menentukan panjang sisi B, kita bisa menggunakan aturan sinus A per sinus alfa sama dengan B per sinus beta, ya. Sehingga diperoleh 20 per sinus 90 derajat sama dengan B per sinus 30 derajat. Nah, B-nya ini yang mau kita cari, ya. Kemudian 20 ini nilai A-nya, ya. A-nya itu 20 cm. Kemudian di sini sinus 90 derajat karena alfanya itu sudut alfa itu 90 derajat dan ini 30 derajat, sinus 30 derajat karena sudut betanya 30 derajat. Nah, sehingga dari sini kalau kita perhatikan ini kan ada sinus 90 derajat, sinus 30 derajat. Ini merupakan sudut-sudut istimewa sehingga kita bisa menentukan nilainya melihat pada tabel untuk sudut-sudut istimewa. Nah, kalian perhatikan untuk tabel sudut istimewa ini. Nah, untuk sinus 90 derajat, ya, itu kan 1, ya, sedangkan sinus 30 derajat itu sama dengan setengah, ya. Jadi kita harus selalu mengingat sudut istimewa, ya, tabel sudut istimewa untuk bisa mengerjakan soal-soal semacam ini, ya. Jadi biar kita lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal semacam ini, ya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan untuk sinus 90 itu kan 1, sehingga di sini diperoleh 20 per 1 sama dengan B dibagi sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat itu kan setengah, ya, maka di sini B per setengah. Maka harga B-nya yaitu B sama dengan 20 dikali setengah. Ini 20 dikali setengah sama dengan 10, ya. Jadi panjang sisi B yang kita cari yaitu 10 cm, ya. Jelas ya sampai sini. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, contoh soal berikutnya itu soal
Nomor 2, diketahui segitiga ABC memiliki unsur-unsur sudut A sama dengan 90 derajat, sudut C sama dengan 45 derajat, dan A sama dengan 6 cm. Tentukan unsur-unsur lainnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kita akan menentukan unsur lain dari segitiga ABC ini, ya, dimana di sana sudah diketahui sudut A-nya, kemudian sudut C-nya, dan panjang sisi A-nya, sehingga kita akan menentukan nilai sudut B, kemudian panjang sisi B, dan panjang sisi C-nya. Nah, untuk kasus ini kita bisa menggambarkan dulu segitiganya, ya. Jadi kalau di sini diberikan satu segitiga A, B, C ini, ya, dengan sudut A-nya itu 90 derajat, ini ya, sudut A 90 derajat, artinya sudut siku. Kemudian sudut C ini 45 derajat, dan panjang sisi A-nya, ini panjang sisi A-nya ini, ya, itu 6 cm. Maka kita harus menentukan ini berapa, kemudian panjang ini juga sama, ini berapa, ini juga sama, ini berapa, ya, sehingga ini kita bisa menyelesaikan dengan aturan sinus, ya. Nah, terlebih dahulu yang perlu kita ingat untuk menentukan sudut B, ya, untuk menentukan sudut B, tentunya kalian masih ingat, ya, bahwa jumlah seluruh sudut untuk segitiga itu kan 180 derajat, ya. Jadi kalau kita mau mencari sudut B di sini, ini berapa gitu, ya. Sedangkan di sini sudah diketahui untuk sudut A-nya ini 90 derajat dan sudut C-nya itu 45 derajat, maka kita bisa menggunakan konsep ini, ya, untuk menentukan nilai sudut B-nya, ya, sehingga diperoleh sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat, karena jumlah keseluruhan sudut pada segitiga itu 180 derajat, ya, sehingga dari sini kita peroleh untuk sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A ditambah sudut C, ya. Sudut A-nya berapa? Sudut A-nya 90 derajat, kemudian sudut C-nya 45 derajat, sehingga 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 45 derajat, ya, sehingga sudut B-nya itu 45 derajat. Nah, kemudian untuk menentukan unsur lainnya, ya, sisi AB ini, ya, sisi AB atau sisi C ini, kemudian sisi AC atau sisi B-nya, kita bisa menggunakan aturan sinus, ya. Kita gunakan aturan sinus ini, ya, A per sinus A sama dengan B per sinus B, ya, sehingga di sini kita peroleh B-nya, ya, kita tentukan dulu untuk sisi B, ya, B itu sama dengan A dikali sinus B dibagi sinus A, ya. A-nya itu berapa? Ini nilai A, ya. Kemudian A-nya 6, sinus B, B-nya kan ketemu yang ini, ya. B-nya itu 45 derajat sudut B-nya, sehingga 6 dikali sinus 45 derajat dibagi sinus 90 derajat, karena A-nya ini, ya, sudut A-nya itu 90 derajat, ya. Sama kita juga bisa menentukan sinus 45 dengan menggunakan tabel
sudut istimewa ya, karena 45 termasuk salah satu sudut istimewa, sehingga kita bisa menentukan untuk sinus 45 itu setengah akar 2 ya, dan sinus 90 itu 1 ya. Jadi 6 kali sinus 45 sama dengan 6 kali sinus maksudnya 6 dikali setengah akar 2 dibagi 1, karena sinus 90 itu sama dengan 1, sehingga diperoleh 6 dikali setengah itu sama dengan 3 akar 2 ya, ini kan akar 2 ya, jadi B nya itu sama dengan 3 akar 2 ya. Kemudian berikutnya untuk mencari nilai C ya, atau panjang sisi C, maka kita gunakan aturan sinus B per sinus B sama dengan C per sinus C, sehingga diperoleh C nya sama dengan B dikali sinus C dibagi sinus B. B nya berapa? B nya kan sudah ketemu ini ya, 3 akar 2 dikali sinus 45 derajat, karena sudut C nya ini sudut C nya 45 derajat dibagi sinus 45 derajat ya, sinus B nya ini ya, sudut B nya itu 45 derajat, sehingga diperoleh 3 akar 2 ya dikali setengah akar 2, karena sinus 45 ini sinus 45 itu setengah akar 2 dibagi sinus 45 ya, sinus 45 setengah akar 2, sehingga diperoleh C nya itu sama dengan 3 akar 2 ya. Jadi untuk unsur-unsur yang lain yang kita cari itu sudut B nya 45 derajat, panjang sisi B 3 akar 2, dan panjang sisi C nya pun sama 3 akar 2 ya. Sampai sini jelas ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga untuk materi kali ini bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.